Halo BDGers, laman Global Firepower telah merilis daftar kekuatan militer negara-negara di dunia. Indonesia berada di urutan ke-16 dengan indeks kekuatan 0,2684. Sedangkan salah satu negara yang pernah menjajah kita, yakni Belanda, menempati urutan ke-37 dengan indeks kekuatan 0,6391. Sepertinya keadaan sudah terbalik ya. Penasaran dengan perbandingan kekuatan militer kita dengan militer Belanda? Mari kita bongkar. Yang pertama, kita melihat pertempuran jumlah personil kita dengan jumlah personil Belanda. Untuk menentukan skor indeks power suatu negara, Global Firepower menggunakan lebih dari 50 faktor dengan kategori mulai dari kekuatan militer dan keuangan hingga kemampuan logistik dan sumber daya manusia. Kekuatan militer dari sisi sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari jumlah personil tentaranya, melainkan total populasi, ketersediaan angkatan senjata, ketersediaan angkatan paramiliter yang siap diperbantukan, jumlah penduduk yang mencapai umur menjadi tentara, jumlah personil militer, jumlah militer aktif, hingga jumlah personil cadangan. Dilihat dari kekuatan jumlah personil aktif yang dimiliki, Indonesia unggul telak dari Belanda pada tahun 2021 ini. Dilansir dari Global Firepower, Indonesia memiliki estimasi total 800.000 pasukan militer dengan 400.000 personil aktif serta 400.000 personil cadangan. Belum lagi jika kita melihat sederet pasukan elit tanah air yang disegani dunia, seperti Kopassus dari TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Denbravo dari TNI AU. Sementara itu, kekuatan pasukan militer Belanda total memiliki jumlah sebanyak 40.000 orang, dengan personil aktifnya hanya 35.500 orang, serta personil cadangan sebanyak 4.500 orang. Belum lagi pasukan paramiliter yang siap memperkuat tentara aktif Indonesia yang berjumlah sebanyak 280.000 orang. Sementara Belanda hanya memiliki pasukan paramiliter sebanyak 6.000 orang. Melihat selisih angka yang sangat jauh ini, kekuatan militer Indonesia dari segi jumlah personil jelas berada sangat jauh di atas Belanda. Tak hanya dilihat dari jumlahnya saja, tapi juga kualitas yang dimiliki tentara Indonesia lebih unggul dari tentara Belanda. Hal ini terbukti dari beragam prestasi tentara Indonesia yang ditorehkan di berbagai ajang dunia. Selanjutnya, kita beralih ke pertempuran Angkatan Darat Indonesia versus Belanda. Bukan cuma jumlah personel kita aja nih yang lebih banyak dari militer Belanda. Namun ternyata, kekuatan darat Indonesia juga lebih tangguh dari militer Belanda. Bagaimana kekuatan angkatan darat kita tidak unggul jauh? Jika dilihat dari kepemilikan kendaraan tempur saja, jumlah kendaraan militer Belanda masih terbilang sangat sedikit. Kepemilikan tank dianggap sebagai kekuatan darat utama karena tank merupakan alutsista yang dipasang di garis depan dalam suatu pertempuran. Bersama dengan kendaraan tempur lapis baja, Angkatan Darat kita mempunyai total 332 tank dan 1.430 kendaraan lapis baja. Sedangkan Angkatan Darat militer Belanda hanya memiliki 18 tank dan 1.140 kendaraan lapis baja. Selain itu, kekuatan darat juga dilihat dari kepemilikan artileri dan peluncur roket. Indonesia memiliki total 153 artileri gerak otomatis, 366 artileri tarik, dan 63 kendaraan peluncur roket. Sementara militer Belanda hanya memiliki 57 artileri gerak otomatis dan sama sekali tidak memiliki artileri tarik dan kendaraan peluncur roket. Perbandingan kekuatan darat Indonesia dan kekuatan darat Belanda bisa dibilang bagaikan langit dan bumi ya, BDGers. Oke, sekarang mari kita bersama-sama menyaksikan pertempuran udara militer Indonesia versus Belanda. Kekuatan militer suatu negara
sangat dipengaruhi oleh kekuatan pertahanan dan serangan udaranya, utamanya pesawat tempur, yang digunakan untuk menyerang pesawat musuh dan menyerang objek darat. Dalam hal ini, militer Indonesia kalah jumlah dari militer Belanda. Tercatat, militer kita mempunyai total 41 pesawat tempur, sedangkan Belanda memiliki pesawat tempur sebanyak 49. Namun selain pesawat tempur dan helikopter serang, alutsista udara militer kita masih unggul dari jumlah alutsista udara Belanda. Indonesia memiliki 38 pesawat serbu, 64 pesawat angkut, 109 pesawat latih, 17 pesawat operasi khusus, 188 helikopter, dan 15 helikopter serang. Jika ditotal, Indonesia memiliki sebanyak 458 alutsista udara. Sementara alutsista udara militer Belanda diperkuat oleh 4 unit pesawat serbu, 4 pesawat angkut, 29 pesawat latih, 78 helikopter, 28 helikopter serang, dan tidak memiliki satupun pesawat untuk operasi khusus. Jadi total keseluruhan kekuatan alutsista udara Belanda berjumlah 165. Masih kalah jauh ya Bidiges? Gak apa-apalah kita sombong dikit. Dan tidak terasa kita udah memasuki medan pertempuran terakhir. Langsung saja deh kita lihat kekuatan udara militer Indonesia versus Belanda. Kekuatan laut suatu negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu kapal pengangkut pesawat, kapal perusak, kapal fregat, kapal korvet, kapal selam, kapal patroli, serta kapal penyapu ranjau. Dari beberapa jenis kapal ini, kapal pengangkut pesawat merupakan kekuatan utama militer laut karena kemampuannya dalam membawa pesawat tempur ke lokasi terdekat dengan pusat sasaran atau arena pertempuran. Kekuatan militer di lautan pun, Indonesia masih lebih unggul jauh dibandingkan dengan Belanda. Dengan jumlah alutsista sebanyak 282, TNI Angkatan Laut memiliki 7 unit kapal fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 179 kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau. Dari jumlah ini, kekuatan laut Indonesia masuk urutan 10 besar dunia, serta menempati urutan kedua di Asia Tenggara. Negara kita hanya kalah dari Thailand yang menempati urutan ke-8 dunia. Sedangkan Belanda yang memiliki total 63 alutsista, masing-masing terdiri dari 6 kapal fregat, 4 kapal selam, 4 kapal patroli, dan 6 penyapu ranjau. Kita patut berbangga diri melihat hasil ini, karena secara keseluruhan, kekuatan militer Indonesia menang telak dari segi manapun dengan militer Belanda.